Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Miftah Farid di channel ini, channel bisnis dan investasi. Teman-teman, pernahkah Anda merasakan satu situasi di mana Anda sudah merasa saya sudah melakukan banyak hal, saya sudah melakukan strategi A sampai Z. Saya sudah berikhtiar tuh kayak udah keren banget, sudah top markotop. Tapi kok kenapa saya belum berhasil? Saya kemudian belum mencapai target yang diinginkan, ya. Misalnya begitu ya. Tapi di satu sisi yang lain kita melihat orang lain misalnya gitu ya, yang nampaknya strateginya biasa saja, nampaknya ya orangnya juga nggak sehebat itu, tapi kemudian hasilnya itu kok luar biasa. Kemudian Anda sebutkan bahwa orang itu hanya beruntung saja. Beda dengan saya. Kalau saya, wah ini memang belum waktunya saja gitu. Dan saya memang belum beruntung. Misalnya seperti itu ya. Dan orang lain hanya sekedar beruntung. Sebenarnya ada apa sih dengan kata atau istilah keberuntungan itu? Ya. Dan kenapa orang yang katakanlah seakan-akan yang beruntung itu adalah orang yang tidak berstrategi. Dan orang yang berstrategi itu kalaupun sukses itu bukan karena keberuntungan, tapi karena dirinya sendiri gitu loh. Bisa jadi ada kesalahan berpikir dalam diri kita yang menyebabkan mungkin kita terjebak dalam situasi kalau kita berusaha keras pasti sukses gitu loh ya. Kalau yang sukses tanpa berusaha namanya beruntung. Apakah yang berusaha keras kemudian sukses, apakah itu tidak beruntung gitu? Nah, kita akan coba lihat teman-teman bagaimana sebenarnya kita saya sebagai seorang muslim tentu memaknai keberuntungan ini tidak juga tanpa proses gitu ya. Kita coba bedah, beruntung itu apakah semata-mata gitu loh ya, semata-mata tidak ada polanya, atau justru keberuntungan itu adalah top of the gitu loh ya, pola yang kita lakukan sebenarnya gitu. Kalau kita lihat beberapa keterangan yang misalnya yang Allah sampaikan dalam beberapa ayat ya, Ali Imran misalnya ada 130 ya, kemudian ada juga surah Al-Fat ayat 4 misalnya ya, rata-rata orang yang diberikan keberuntungan, sakinah dan sebagainya ya adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, bersegera kepada ampunan Allah dan lain-lain gitu loh ya. Pola dalilnya ya itu begitu gitu ya, bahwa ternyata keberuntungan itu bisa dijemput. Dengan cara apa? Dengan keimanan, ketakwaan, bersegera kepada taubat, bersegera kepada ampunan, memohon ampun dan sebagainya. Loh, ternyata keberuntungan bisa dijemput juga ya. Lalu fungsinya strategi gitu loh. Nah, berarti di sini sebenarnya tidak ada yang boleh ngejudge pihak lain atau ngejudge diri kita. Saya mah lagi beruntung aja. Enggak begitu. Ternyata keberuntungan itu ada polanya, dan salah satu polanya selain tadi ya beriman, bertakwa, bersegera kepada ampunan dan sebagainya, termasuk aktivitas kita berikhtiar ya, berstrategi, itu ternyata adalah bagian dari kita menjemput keberuntungan. Lah kok kenapa yang tadi yang sudah katakan strateginya sudah oke, mengikuti ilmu yang memang seharusnya gitu, tapi kemudian kok belum sukses gitu. Nah, bisa jadi itu bahan introspeksi kita untuk kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Sudut pandang apa? Sudut pandang yang tadi, sudut pandang tentang apakah kita taqarrub ya, mendekat kepada Allahnya, bersegera kepada ampunannya, kemudian keimanan, ketakwaannya ini lagi jos, bener gitu ya. Nah, tinggal dilihat itunya saja. Maka insya Allah menurut saya bahwa kita harus sepakat ya sebagai muslim, katakanlah seperti itu, bahwa keberuntungan itu adalah hadiah, adalah gift, adalah hal yang justru sebenarnya yang kita inginkan. Ya, hal-hal baik yang Allah settingkan untuk kita. Adapun ikhtiar kita adalah kepantasan
ikhtiar kita untuk kemudian memantaskan diri, walaupun jauh dari pantas mungkin di mata Allah Subhanahu wa taala, tapi insya Allah Allah akan melihat proses kita berikhtiar, sambil Allah kemudian juga melihat bagaimana pola kita menjemput keberuntungan itu secara menyeluruh, sehingga Allah ridho untuk memberikan keberuntungan-keberuntungan kepada kita. Apa itu keberuntungan-keberuntungan? Misalnya kalau sebagai seorang marketer, kita ketemu dengan Allah jodohkan kita dengan customer yang sangat baik, customer yang mau diajak untuk kemudian berkomunikasi dengan baik, customer yang melihat kita ini adalah sosok yang tidak a priori dulu kepada kita, ya, sangat positive thinking kepada kita, sehingga kita bisa masuk untuk berdiskusi dengan customer, menjelaskan apa yang menjadi produk yang kita jual dan sebagainya kalau marketer, ya. Kemudian keberuntungan di sisi yang lain, misalnya kita dipertemukan dengan orang-orang yang siap join bisnis dengan kita, orang-orang yang baik, yang siap, yang layak gitu loh ya, untuk kita bersamai dalam bisnis bersama gitu loh ya, bisnis di syirkah dan lain-lain. Itu kan sebuah keberuntungan. Nah, pasti kita mungkin tidak sadari. Nah, yang kita inginkan adalah hal seperti itu, daripada hanya sekedar kita berikhtiar dengan keras ya, mengharapkan sukses berbuah dari hasil ikhtiar kita. Wah, nampaknya jauh sekali. Justru yang kita kejar adalah bagaimana pola keberuntungan itu, yang ternyata salah satunya adalah ikhtiar. Ya, ikhtiar adalah bagian dari kita menjemput keberuntungan, yang satu-satunya otoritas memberikan keberuntungan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang seharusnya saya pegang, Anda pegang, kita pegang bersama. Insya Allah peningkatan keimanan kita, ketakwaan kita, dan kemudian bagaimana kita bersegera kepada ampunan Allah, maka itulah yang akan mengundang hal-hal baik, membentuk kita menjadi laki-laki person gitu lah ya, sebagai manusia-manusia yang laki, yang beruntung, yang Allah ridho, yang Allah berikan rahmat dalam setiap waktu, setiap aktivitas. Nah, nyatanya bahwa strategi kita butuh, tapi bahwa Allah yang melihat bagaimana kesungguhan kita juga dalam konteks menjemput keberuntungan itu. Maka teman-teman, bismillah, mudah-mudahan kita semua bagian dari orang-orang yang terus memantaskan diri dengan strategi-strategi terbaik dalam aktivitas kita, tapi juga dibungkus dengan aktivitas-aktivitas dari pola menjemput keberuntungan tadi ya. Salah satunya atau beberapa caranya adalah tadi, kita bersegera kepada ampunan, terus bertobat kepada Allah, kemudian keimanan kita terus terjaga, ketakwaan kita terus ditingkatkan. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang Allah terus berikan keberkahan dan juga keberuntungan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.